Dan pemirsa, kita jalan informasi top news yang pertama dari dalam negeri. Setelah pada tahun ini memang kita ketahui naik sebesar 8% gaji para aparatur sipil negara atau ASN dipastikan akan mengalami kenaikan pada tahun depan. Ya, rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja, alokasi belanja pegawai mencapai 484,4 triliun rupiah, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen Kem PPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Kepala Eksekutif Pengawas Asuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Asosiasi Industri Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Perusahaan-Perusahaan Dana Pensiun, perwakilan dari kementerian, lembaga, dan lembaga internasional yang hadir, Bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Ibu perwakilan dari media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dan merupakan roadmap yang ke-9 yang telah diluncurkan oleh OJK pada periode Dewan Komisioner saat ini. Di tengah perekonomian dunia yang cenderung mengalami stagnasi dan ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, maka seiring juga dengan transisi pemerintahan di Indonesia, kita melihat bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan positif dan menggembirakan. Dan tentu saja hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan, termasuk yang penting adalah pada sektor dana pensiun di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depan. Industri ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,74% pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 1.432,7 triliun. Selanjutnya juga BPS pada Februari 2024 menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja Indonesia, baik formal dan informal, sebesar 142,18 juta orang dengan total 58 juta pekerja formal dan 84 juta merupakan pekerja informal. Melalui arah kebijakan, pengembangan, dan penguatan dana pensiun ini, diharapkan industri dana pensiun akan menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, dan memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 18
sampai 20 November 2024 yang akan datang, OJK akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Annual General Meeting the International Organization of Pension Supervisors, IOPS, serta OECD Global Forum on Private Pension. Dan saya berharap industri dana pensiun di Indonesia dapat berpartisipasi untuk belajar best practices dan pengalaman dari negara lain, tapi juga sebaliknya Indonesia dapat membagikan pengalamannya kepada peserta dari negara-negara lainnya. Peta jalan ini adalah komitmen bersama kita untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaiknya, sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Bapak dan Ibu, untuk pembayaran manfaat pensiun, jadi ada beberapa hal yang memang kita bersama sudah memahami ya. Ada beberapa ketentuan di mana yang sebelumnya ini khusus untuk beberapa dana pensiun yang kita bagi, ada yang PPMP dan PPIP. Dan untuk pembayaran tentunya kan tadi dilakukan untuk peserta, baik peserta itu sendiri, kemudian janda duda dan anak dilakukan secara berkala. Ini secara substansi bahwa Undang-Undang P2SK dan POJK ini berharap tetap pembayaran itu dilakukan secara reguler atau secara berkala atau bulanan. Kemudian mekanisme pembayaran juga dapat dilakukan oleh dana pensiun secara langsung. Jadi ini bukan hanya yang di PPMP, tetapi yang PPIP juga tidak wajib pilihannya hanya selama ini untuk anuitas saja, tetapi dapat juga dilakukan pembayaran secara berkala oleh dana pensiun. Atau bagi peserta ataupun janda dudanya kalau sudah meninggal, kemudian anak, kalau turun ke anak itu bisa memilih untuk membeli produk anuitas. Ini ada beberapa yang coba kita pisahkan ya Bapak dan Ibu. Untuk dana pensiun pemberi kerja itu tadi ya mekanisme secara bulanan. Kemudian di sini ada beberapa yang memang sebenarnya sudah ada dari sebelumnya yang TPPK PPMP, tapi ada yang PPIP, ada yang berubah ya. Untuk periode pembayaran dari sisi berkala tadi ya Bapak dan Ibu bisa dibayarkan secara berkala, dan di sini diminta paling singkat 10 tahun. Artinya yang merah sebelah kanan itu adalah yang berubah. Jadi diberi waktu di sini untuk periode pembayarannya paling singkat untuk 10 tahun. Artinya kalau lebih pendek tentunya kan ada kondisi risiko di mana yang memang pembayaran itu tidak secara inline selama periode yang bersangkutan masih istilahnya masih hidup. Kemudian diberi waktu di sini periodenya diperpanjang ataupun dinilainya paling singkat 10 tahun. Jadi kalau lebih dari 10 tahun masih boleh, tetapi paling singkat 10 tahun untuk mencapai tadi ya, bagi peserta yang sudah mencapai usia pensiun yang diatur dalam PDP. Dan ini juga tentunya pengaturan ini Bapak dan Ibu harus masuk di dalam PDP, karena kan tentunya masing-masing dana pensiun punya peraturan dana pensiun yang menjadi pegangan ataupun acuan bagi dana pensiun untuk penyelenggaraan programnya. Sehingga ini terkait pengaturan tadi pembayaran secara berkala itu mesti dimasukkan dulu di dalam PDP. Kemudian bagaimana tadi terhadap risiko atas pengembangan akumulasi merupakan tanggung jawab dari peserta janda duda dan anak, ini yang ada di PPIP maupun di DPLK. Kemudian di sini yang ditambahkan lagi adalah yang merah adalah PDP harus memuat pilihan pembayaran manfaat untuk manfaat pensiun untuk dapat dibelikan produk anuitas. Jadi memang kembali lagi kalau ada preferensi dari peserta maupun dari sisi janda dudanya itu bisa memilih untuk dibelikan produk anuitas.